Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Cepi Paridikmat, kembali menemani Anda dalam program Liputan Khusus. Hari ini Siliwangi TV 1922 melalui tim redaksi telah menyiapkan rangkaian berita-berita terbaru dan teraktual yang sudah kami siapkan dan kami rangkum. Gubernur yang jamin, Anda kalau rugi saya jamin. Warga jangan ganggu dulu ya normalisasi ya. Please kan warga Bapak kebanjiran kan? Susah nggak kebanjiran? Ya, susah. Ini normalisasi jangan diganggu dulu ya. Negosiasi urusan masalah tanah dengan saya nanti. Inilah momen Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi turun langsung ke sungai untuk membersihkan tumpukan sampah yang mengotori aliran air. Peristiwa ini terjadi di Sungai Cipalabuhan, Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada Sabtu 8 Maret 2025. Deddy yang mengenakan kemeja hitam dan ikat kepala putih tampak berada di tengah aliran sungai yang penuh sampah. Dengan tangan kosong, ia mengulurkan puing sampah yang ia peroleh. Deddy juga mengajak warga dan pejabat setempat untuk ikut turun tangan membersihkan sampah. Sontak, aksi Deddy membuat pejabat dan ASN dari Pemprov Jabar yang tadinya hanya melihat dari atas jembatan langsung masuk ke sungai. Kampung diurus, kota ditata, menjadikan Siliwangi ngajadi bukti. Sahabat Siliwangi 1922. Suasana berbeda tampak di rooftop gedung DPRD Provinsi Jawa Barat pada Senin sore, 26 Mei 2025. Dalam balutan nuansa santai namun penuh makna, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Insinyur M.Ki Iswara, membuka dialog terbuka bersama Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Dr. Andes, Herman Suryatman, MSI, dan jajaran dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Provinsi Jawa Barat. Acara ini diinisiasi oleh Insinyur M.Ki Iswara sebagai bentuk pengawalan legislatif terhadap visi dan misi Gubernur Wakil Gubernur KDM, dalam mewujudkan Jawa Barat Istimewa. Dialog berlangsung dengan fokus membedah langkah-langkah konkret pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam merealisasikan visi strategis tersebut. Dan kita banggakan Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Bapak Dr. Andes Herman Suryatman MSI. Itu barangkali yang saya sampaikan sebagai pengantar supaya tidak terlalu lama agar bisa berdiskusi lebih banyak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran para pimpinan OKP, khususnya Pak Sekda yang berkenan hadir untuk memberikan pencerahan kepada kita semua, para pimpinan OKP. Dalam demografi penduduk Jawa Barat, Pak Sekda tentunya menjelaskan bahwa sudah lebih hampir 60% itu adalah kaum milenial. Artinya sebenarnya kita lah yang harus berperan aktif di dalam bagaimana program kami Deddy Mulyadi ini mewujudkan Jabar Istimewa bisa tercapai. Barangkali itu sebagai pengantar dari saya. Dr. Herman Suryatman menggarisbawahi 4 prioritas utama, yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia, optimalisasi pelayanan publik, percepatan pertumbuhan ekonomi, dan penguatan kesejahteraan masyarakat. Ini bukan hanya rencana, tapi sudah masuk tahap implementasi di lapangan, tegas Sekda Jabar. Masyarakat sudah saat itu memanggilnya ya dengan julukan Prabuwangi, maka ya Prabu Niskalawas Kencana dianggap sebagai penggantinya Prabu Ninggabwana, penggantinya Prabuwangi, Siliwangi. Sejak saat itu maka kita mengenal julukan Prabu Siliwangi. Puncaknya ya di Pakuan Pajajaran, di bawah kepemimpinan Sri Baduga Maharaja. Kita ketahui semua itu. Ya, Pajajaran dengan Prabu Siliwangi membuat kita bangga. Ya, termasuk spirit Siliwangi. Lebet Kak tim sepak bola ulang Persib Maung Bandung. Ya. Alhamdulillah back to back championship. Ya, untuk keempat kalinya. Ya. Jadi taruhun ulantai gagah bedas tanpa lawan karena pasor ada budi. Itu yang pertama Bapak Ibu. Ya, nyoreang mangsa tukang. Jawa Barat punya sejarah yang luar biasa. Ya, orang Sunda punya sejarah yang luar biasa.
siapa orang Jawa Barat, siapa orang Sunda, itu ada yang biologis, ada yang ideologis, ada yang dua-duanya. Jadi Bapak Ibu yang hadir di sini semuanya adalah orang Jawa Barat, semuanya orang Sunda. Mungkin ada ikatan biologis, kita bisa jadi negara maju. Pendapatan PDB kita hari ini 1,4 triliun US dollar. Kita bukan negara maju, bukan developed country, kita masih developing country, negara yang sedang membangun. 1,4 triliun US dollar PDB kita. Negara maju itu PDB-nya harus 18 triliun US dollar. Dan insya Allah nanti 20 tahun lagi kita akan melompat dari 1,4 triliun US dollar ke 18 triliun US dollar. Pendapatan per kapita kita sekarang 6.000 US dollar. Negara maju itu di atas 12.000 US dollar. Dan insya Allah 20 tahun lagi pendapatan per kapita menembus angka itu. Sahabat Siliwangi 1922, Insinyur M.Ki. Iswara menjelaskan bahwa dialog ini penting untuk membangun sinergi antara legislatif, eksekutif, dan organisasi kemasyarakatan, sekaligus memastikan arah kebijakan KDM berjalan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi rakyat. Kami di DPRD ingin menjadi bagian aktif dari proses ini, bukan hanya mengawasi, tetapi juga mengawal dan mendukung, ujarnya. Selain narasumber utama dari Sekretariat Daerah dan Bapeda, forum ini juga dihadiri oleh para undangan dari berbagai unsur, diantaranya anggota fraksi Golkar, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, organisasi kepemudaan, KNPI, serta jajaran pejuang Siliwangi Indonesia 1922 Provinsi Jawa Barat. Kehadiran lintas elemen ini memperkuat kesan bahwa pembangunan daerah bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga butuh keterlibatan aktif masyarakat dan organisasi sosial. Dialog ini berlangsung pada 26 Mei 2025 di rooftop gedung DPRD Jawa Barat, sebuah lokasi yang dipilih untuk menciptakan suasana terbuka, inspiratif, dan mendorong diskusi yang lebih egaliter. Sahabat Siliwangi 1922. Setelah sesi dialog selesai, suasana berubah menjadi hangat dan penuh kejutan, tanpa diketahui sebelumnya. Keluarga Insinyur M.Ki. Iswara datang membawa kejutan perayaan ulang tahunnya yang ke-57. Suasana kebersamaan terasa kental ketika para peserta dialog turut serta memberikan ucapan selamat. Momen ini menambah kehangatan dan kedekatan antara para pemimpin daerah dan masyarakat yang hadir. Bermodal hidup yang ingin aku beri padamu, doa setulus hati. Semoga Tuhan. Sahabat Siliwangi 1922. Kegiatan ini tidak hanya memperkuat sinergi pembangunan antara DPRD, Pemprov Jabar dan organisasi kemasyarakatan, tetapi juga menunjukkan sisi humanis dari para pejabat publik. Sinergi kebijakan dan kedekatan personal seperti ini diharapkan menjadi fondasi kokoh bagi terwujudnya Jawa Barat yang benar-benar istimewa. Yana Mulyana, koresponden Siliwangi TV 1922 mengabarkan dari Kota Bandung. Sahabat Siliwangi 1922, informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam liputan khusus hari ini. Saya, Cepi Paridi Hikmat, mewakili tim redaksi dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saksikan terus Siliwangi TV 1922 dan sampai jumpa. Siliwangi, jiwa raga.